tanggal 27 Agustus 2025, hari Rabu pekan biasa yang ke-21 di dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik. Pada hari ini merupakan peringatan wajib Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara, dan pada umur 18 tahun menikah dengan seorang kafir patrisius. Ia dikaruniai 3 anak dan Agustinus adalah anaknya yang sulung. Keluarganya sejahtera, namun ia banyak keprihatinannya. Suaminya acuh tak acuh terhadap Tuhan dan putranya. Yang sulung hidupnya acak-acakan. Baru sesudah 30 tahun suaminya bertobat. Tetapi puncak cita-citanya ialah ketika ia meninggal didampingi putra sulungnya yang sudah bertobat. Semuanya itu berkat doa yang tiada henti-hentinya. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini kita persembahkan untuk para donasi. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work pleasing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lee Hosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my 4 boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Selling Yulung, and Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kelahiman Allah. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak. Untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani, Stefani Rawi, untuk kesehatan, keselamatan, dan berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi Bogor, terjual cepat dengan harga bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisino dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Sherly Lenden, dan Aurelia di Arupas. Untuk Bapak Agus Itinus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Sudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, dipulihkan kesehatannya dan disembuhkan. Serta untuk kelancaran studi Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun, kesejahteraan Septani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camei Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, berkat usaha dan kelancaran studi dari keluarga Mama Ana Moras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunawati Apai Anggun Anggi Brigita di Batumas. Dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika, anak, menantu, dan cucunya, serta semua keluarganya. Untuk Ibu Lihiwang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia, Agus S, dan Aloysius. Mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo, mohon kesembuhan Ivander Aristo Sudarnoto, baru selesai operasi tumor otak di China dan kembali dengan sehat dan sembuh. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ahya Samson. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Adarani dan Serpasius Ion Medi Kucing. Untuk Sis Acen, Aman, Syujung, dan Hussein. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahop, Afia Jupita, Jeffrey Liung, Jeffrey Lim di Arupas. Untuk Bapak Martinus Ekop, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus Minani Felicitas
Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan anak cucu. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Bapak Robert Madeng, Ibu Rosminta Sakti dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian dan keluarga, serta untuk arwah Bapak Silvester Joham. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauri dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Eniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel, Gracio Pio di Sanggau. Untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari kanker paru dipulihkan kesehatan. Dan juga untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terimalah sabda Allah bukan sebagai kata-kata insan, tetapi menurut apa adanya, yaitu sebagai sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Suatu teguran demi cinta kasih selalu mengharapkan yang baik bagi yang ditegur, dan selanjutnya perlu dibesarkan hatinya. Kata-kata Paulus tampak jujur, karena didukung kenyataan hidupnya. Kaum Farisi bertindak lain. Mereka menegur bila ada hukum atau peraturan yang dilanggar, bahkan sampai soal-soal yang kecil-kecil. Teguran semacam hampa tanpa dijiwai dan tanpa cinta kasih. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, bukalah kiranya hati dan budi kami, agar dapat memahami sabda-Mu. Bukalah kiranya lisan kami agar dapat mewartakan misteri-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Di samping itu kami memberitakan Injil Allah kepada kalian, kalianlah saksinya. Demikian pula Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hati kalian masing-masing seperti seorang bapa terhadap anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya,
Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kalian terima bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikian, dan sabda Allah bekerja giat dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen: Tuhan, Engkau menguji dan mengenal kami. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau di sana. Jika aku taruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di situ. Tuhan, Engkau menguji dan mengenal kami. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan, Engkau menguji dan mengenal kami. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu. Tuhan, Engkau menguji dan mengenal kami. Baik pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Sempurnakanlah cinta kasih Allah dalam di hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian para munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilebur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian para munafik. Kalian membangun makam bagi para nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian ini pembunuh nabi-nabi. Yesus menutup sabdanya kepada kaum Farisi dengan menggambarkan mereka seperti makam yang dari luar tampak bagus, tetap dalamnya serba busuk. Karena kemunafikan dan ketidakadilan, kaum Farisi menganggap dirinya sebagai nabi-nabi zaman dulu, padahal mereka itu keturunan orang-orang yang membunuh para nabi. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Engkau jamah dan sembuhkan mereka dari segala penyakit. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Semoga Engkau berikan keselamatan kekal kepada mereka yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
Kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, berkenanlah menerima iman kami dalam roti anggur ini. Semoga Kau terima pula kami mengabdi Engkau dengan tulus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuntang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami.
Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kabar gembira-Mu, agar dapat mewujudkan dalam hidup kami dengan kejujuran, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.